Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melakukan presentasi makalah persamaan diferensial parsial pada materi persamaan Laplace dalam koordinat polar. Nah, kami dari kelompok 2, adapun anggota kelompoknya itu yang pertama itu saya sendiri atas nama Hasnia sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir. Yang kedua itu Wijastika Suwartawa sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga Inaya Nur Haida sebagai pemateri kedua dan Maulana Syakira sebagai pemateri pertama. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Maulana Syakira untuk memaparkan materinya. Baik, makasih atas kesempatannya. Pertama-tama kita masuk pada bab 1 pendahuluan latar belakang. Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang memegang peran penting dalam kajian ilmu di berbagai bidang keilmuan. Nah, persamaan diferensial parsial merupakan salah satu ilmu matematika. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang berkaitan dengan turunan suatu fungsi atau memuat suku-suku dari fungsi tersebut dan turunannya. Persamaan diferensial secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB dan persamaan diferensial parsial atau PDP. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan jumlah variabel yang dilibatkan, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa hanya melibatkan satu variabel bebas, sedangkan persamaan diferensial parsial melibatkan dua atau lebih variabel bebas. Dalam proses pemodelan matematika, seringkali ditemui kasus-kasus yang melibatkan persamaan diferensial parsial atau PDP. Beberapa di antaranya termaksud dalam pemodelan persamaan panas, persamaan gelombang, persamaan Laplace, dan persamaan telegraf. Persamaan Laplace merupakan persamaan diferensial parsial yang mempunyai bentuk umum dalam koordinat kartesius dua dimensi. Koordinat kartesius bukan merupakan satu-satunya jalan untuk menyajikan kedudukan suatu titik pada bidang. Cara lain untuk menunjukkan kedudukan suatu titik pada bidang ialah menggunakan sistem koordinat polar. Nah, langsung saja kita masuk pada bab 2, yaitu pembahasan. Nah, di sini ada solusi analitik persamaan Laplace dalam koordinat polar. Nah, persamaan Laplace berkoordinat kartesius bentuknya itu 16 kuadrat U sama dengan UXX ditambah UYY sama dengan 0. Kemudian kita lakukan transformasi dengan pemilihan variabel X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Yang mana hal ini berarti X kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta dan Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian kita jumlahkan variabel X kuadrat dan Y kuadrat menghasilkan X kuadrat Y kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian kita bisa ubah bentuknya menjadi R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ketika dioperasikan hasilnya itu R kuadrat dikali 1, hasilnya itu R kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan antara R kuadrat dan X kuadrat Y kuadrat. Kemudian kita akarkan. Jadi hasilnya R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 1/2. Y per X sama dengan R sin theta per R sin theta. Y per X sama dengan tan theta. Theta sama dengan arcs tan Y per X. Di sini UX sama dengan UR RX ditambah U theta theta X. Kemudian kita
turunkan persamaan ini terhadap variabel X. Jadi U sama dengan UR sama dengan do U per do R. Untuk U aksennya itu sama dengan do per do R dikali do U per do R dikali do R per dx ditambah do per do R dikali do U per do theta dikali do theta per do X. Kemudian untuk F-nya itu sama dengan Rx sama dengan do R per do X. Untuk F aksennya itu do per do X dikali do R per do X. Kemudian untuk S-nya sama dengan U theta sama dengan do U per do theta. Untuk X aksennya itu do per do X, do per do theta dikali do U per do R dikali do R per do X ditambah do per do theta dikali do U per do theta dikali do theta per do X. Kemudian untuk P-nya itu sama dengan theta X do theta per do X. Untuk P aksennya itu do per do X dikali do theta per do X. Untuk UXS-nya itu sama dengan U aksen F ditambah U F aksen ditambah S aksen P ditambah S P aksen. Kalau kita ubah bentuknya ke PDB, bentuknya itu do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do per do R dikali do U per do R dikali do R per do X ditambah do per do R dikali do U per do theta per do X dikali do R per do X ditambah do U per do R dikali do per do X dikali do R per do X ditambah do per do X dikali do U per do R dikali do R per do X ditambah do per do theta dikali do U per do theta dikali do theta per do X dikali do theta per do X ditambah do U per do theta dikali do per do X dikali do theta per do X. Nah, selanjutnya kita kembali ke persamaan awalnya itu. Oke, kita kembali ke persamaan yang awal itu. Jadi UXX sama dengan URR dikali RX ditambah UR theta, theta X dikali RX ditambah UR dikali RXX ditambah UR theta dikali RX ditambah U theta theta, theta X dikali theta X ditambah U theta theta XX. Kemudian kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan dan kita kalikan yang bisa dikalikan sampai hasilnya itu kita mendapatkan UXX sama dengan R kuadrat X URR ditambah 2RX theta X U R theta ditambah theta kuadrat X U theta theta ditambah UR RXX ditambah U theta theta XX. Nah, selanjutnya kita mencari UYY-nya. Nah, untuk persamaan UYY-nya itu sama dengan UR RY ditambah U theta theta Y. Nah, kita turunkan terhadap Y. Nah, untuk U-nya itu sama dengan UR sama dengan do U per do R. Untuk U aksennya itu sama dengan do per do R dikali do U per do R dikali do R per do Y ditambah do per do R dikali do U per do theta dikali do theta per do Y. Kemudian untuk F-nya itu, V-nya itu sama dengan RY sama dengan do R per do Y dan F aksennya itu sama dengan do per do Y dikali do R per do Y. Nah, untuk S-nya itu sama dengan U theta, do U per do theta. Untuk S aksennya itu sama dengan do per do theta dikali do U per do R dikali do R per do Y ditambah do per do theta dikali do U per do theta dikali do theta per do Y.
Nah, untuk untuk P-nya itu theta X dikali, oh di sini ada kesalahan penulisannya guys. Do theta per do Y, kemudian untuk P aksennya itu sama dengan do per do Y dikali do theta per do Y. Kemudian kita dapatkan jadi untuk persamaan UYY-nya itu sama dengan U aksen F ditambah U F aksen ditambah F S aksen P ditambah S P aksen. Nah, kalau bentuk persamaan PDB-nya itu bisa dituliskan menjadi do kuadrat U per do YY sama dengan do per do R dikali do U per do R dikali do R per do Y ditambah do per do R dikali do U per do theta dikali do theta per do Y dikali do R per do Y ditambah do U per do R dikali do per do Y dikali do R per do Y ditambah do per do theta dikali do U per do R dikali do R per do Y ditambah do per do theta dikali do U per do theta dikali do theta per do Y dikali do theta per do Y ditambah do U per do theta dikali do per do Y dikali do theta per do Y. Kita kembali ke persamaan awalnya, yaitu UYY sama dengan URR dikali RY ditambah UR theta theta Y dikali RY ditambah UR dikali RYY ditambah UR theta dikali RY ditambah U theta 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 Y dikali theta Y ditambah U theta dikali theta YY. Kemudian kita jumlahkan dan kita kalikan sampai mendapatkan hasil, yaitu UYY sama dengan R kuadrat Y URR ditambah 2RY theta Y UR theta ditambah theta kuadrat Y UTT ditambah UR RYY ditambah U theta theta YY. Sehingga bisa juga R sama dengan S kuadrat ditambah Y kuadrat seperdua pangkat seperdua, atau theta sama dengan arstan Y per X. R sama dengan S kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat seperdua, kemudian kita cari Rx-nya sama dengan seperdua X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1/2 dikali 2X sama dengan X dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1/2 sama dengan X dikali R min 1 sampai menghasilkan X per Y. X per R. Kemudian kita turunkan lagi terhadap X, jadi Rx-nya itu sama dengan U aksen F ditambah UF aksen. Kita masukkan nilainya, yaitu min X dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1/2 X ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1/2 dikali 1. Kita jumlahkan dan kita kalikan sampai menghasilkan ini Y kuadrat per R pangkat 3. Kemudian setelah mencari Rxx-nya itu kita cari juga RY-nya. Nah, untuk RY-nya itu Y dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1/2. Kita jumlahkan dan kita kalikan sampai menghasilkan Y per R. Nah, kita turunkan lagi terhadap Y. Nah, untuk RY-nya itu sama dengan U aksen F ditambah UF aksen. Kita masukkan nilainya, terus kita kalikan dan kita jabarkan sampai menghasilkan S kuadrat per R pangkat 3. Kemudian untuk theta X-nya itu sama dengan do per do X artans Y per X sama dengan 1/1 ditambah Y kuadrat per X kuadrat sama dengan min Y per X kuadrat. Kemudian kita jabarkan, kita kalikan dan kita jumlahkan sampai menghasilkan theta X-nya itu sama dengan min Y dikali
X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1. Kemudian kita turunkan lagi theta XX sama dengan Y kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1 dikali 2X sama dengan 2XY per X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2. Jadi hasilnya itu theta XX sama dengan 2XY per R pangkat 4. Kemudian kita turunkan juga tetanya terhadap Y. Jadi theta Y sama dengan 1 per 1 ditambah Y per X pangkat 2 dikali 1 per X dikali X per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi theta Y-nya itu kita dapatkan X kali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1. Kemudian kita turunkan lagi terhadap Y, jadi theta Y-nya itu sama dengan min X dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 2 dikali 2Y sama dengan min 2XY per X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2. Nah, jadi hasil dari theta Y-nya itu sama dengan min 2XY per R pangkat 4. Kemudian untuk per Y-nya itu sama dengan Y dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1/2 sama dengan Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 1/2 sehingga menghasilkan Y per R. Nah, kemudian kita turunkan lagi terhadap Y, jadi RY-nya itu sama dengan U aksen F ditambah UF aksen. Ketika disubstitusikan nilainya itu sama dengan 1 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1/2 ditambah Y dikali 1/2 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 3/2 dikali 2Y. Kita jabarkan, kita kalikan, kita jumlahkan dan kita kurangkan sampai menghasilkan hasilnya dari RY itu sama dengan X kuadrat per R pangkat 3. Nah, kemudian untuk UX-nya itu sama dengan UR RX ditambah U theta theta X. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Itulah pemaparan materi dari Saudara Maulana Syakira. Selanjutnya untuk materi kedua, saya persilahkan kepada Saudari Inaya Nur Haidar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan page, itu nambah kuadrat U sama dengan UXX ditambah UYY sama dengan 0. Di mana pada sebelumnya yaitu R X kuadrat URR ditambah 2RX theta X UR theta ditambah theta X kuadrat U theta theta ditambah UR RXX ditambah U theta theta XX ditambah R kuadrat Y URR ditambah 2RY theta Y dikali UR theta ditambah theta Y kuadrat U theta theta ditambah UR RYY ditambah U theta theta YY sama dengan 0. Kemudian kita samakan yang sama, yaitu R kuadrat X ditambah R kuadrat Y dikali URR ditambah 2 dalam kurung RX theta X ditambah RY theta Y, kemudian dikali UR theta ditambah theta X kuadrat ditambah theta Y kuadrat U theta theta, kemudian ditambah RXX ditambah RYY dikali UR, kemudian ditambah theta XX ditambah theta YY U theta sama dengan 0. Atau bisa juga X kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat URR, kemudian ditambah U X per R dikurang Y per R kuadrat ditambah Y per R dikali X per R kuadrat UR theta. Kita tambahkan Y kuadrat per R pangkat 4 ditambah X kuadrat per R pangkat 4 U theta theta. Selanjutnya ditambah Y kuadrat R
R pangkat 3 ditambah X kuadrat R pangkat 3 dikali UR, kemudian kita tambahkan UXY per R pangkat 4 ditambah minus 2XY per R pangkat 4 U theta sama dengan 0. Atau R kuadrat per R atau URR dikali URR ditambah 0 per R pangkat 3 dikali UR theta ditambah R kuadrat per R pangkat 4 dikali U theta theta ditambah 0 per R pangkat 4 U theta sama dengan 0, sehingga menghasilkan persamaan URR ditambah 1 per R kuadrat U theta theta ditambah 1 per R U pangkat UR sama dengan 0. Nah, yang ini yang dikenal sebagai persamaan Laplace dua dimensi dalam kondisi polar. Nah, selanjutnya solusi dicari dalam bentuk U R, theta, di mana R besar kali R, theta besar kali theta kecil sama dengan R besar, theta besar, yaitu persamaan 5. Setelah itu kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 4, yaitu URR ditambah 1 per R UR ditambah 1 per R kuadrat U theta theta sama dengan 0, yaitu R besar double aksen theta besar ditambah 1 per R besar aksen theta besar ditambah 1 per R kuadrat R besar theta besar aksen itu sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan 1 per R kuadrat, jadi menghasilkan R kuadrat R kecil kuadrat R besar double aksen theta besar ditambah R kecil R besar aksen theta besar ditambah R besar theta besar double aksen sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan dengan 1 per R double aksen R theta. Selanjutnya yaitu R pangkat 2 hasilnya R pangkat 2 dikali R besar double aksen per R ditambah R kecil dikali R besar aksen per R, kemudian ditambah theta besar double aksen per theta besar itu sama dengan 0. Nah, sehingga menghasilkan R kuadrat dikali R besar double aksen per R besar ditambah R kecil dikali R besar aksen per R besar sama dengan minus theta besar double aksen per theta besar sama dengan K. Selanjutnya persamaan 7.26 itu dapat ditulis dalam dua persamaan diferensial biasa. Yang pertama itu bisa R kuadrat dikali R besar double aksen per R besar, kemudian ditambah R kecil dikali R besar aksen per R besar sama dengan K, mana masing-masing kedua ruas dikalikan dengan 1 per R sehingga menghasilkan R kuadrat dikali R double aksen ditambah R kecil dikali R aksen sama dengan KR sama dengan R kuadrat R double aksen ditambah R kecil R besar aksen dikurang K R sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang persamaan yang kedua yaitu minus theta besar per theta besar sama dengan K, yaitu minus theta besar double aksen sama dengan K dikali theta besar, yaitu theta besar double aksen ditambah K dikali theta besar sama dengan 0. Nah, di sini persamaan 7 mempunyai 3 solusi yang tergantung pada nilai K. Yang pertama, solusi pertama yaitu untuk K sama dengan 0, yaitu disubstitusikan ke persamaan 8 sebelumnya, yaitu theta besar double aksen ditambah K theta besar sama dengan 0. Nah, kita ubah K sama dengan 0, jadi theta besar double aksen ditambah 0 dikali theta besar sama dengan 0. Jadi theta besar double aksen sama dengan 0. Nah, setelah itu kita integralkan sehingga integral theta besar double aksen sama dengan integral 0. Jadi integral dari theta besar double aksen yaitu theta aksen sama dengan integral 0 dx. Theta besar aksen sama dengan A1. Jadi integral theta besar aksen sama dengan integral A1 dx. Jadi theta besar itu sama dengan A1 integral theta
A1 theta besar ditambah B1. Nah, dengan solusi theta besar dikali theta kecil sama dengan A1 theta ditambah B1. Nah, di sini theta besar dikali theta itu harus memenuhi kondisi periodik, di mana yaitu theta besar dikali theta kecil sama dengan theta besar dikali theta ditambah 2pi, yaitu persamaan 7.29. Nah, penggunaan kondisi periodik pada solusi di atas itu memberikan A1 theta ditambah B1 sama dengan A1 dikali theta ditambah 2pi. Kemudian ditambah B1 atau A1-nya itu sama dengan 0. Jadi solusi 7.29 itu menjadi A1 dikali theta ditambah 2pi ditambah B1 sama dengan 0 dikali theta tambah 2pi ditambah B1. Nah, jadi 0 ditambah B1 sama dengan B1. Maka theta besar T kali theta kecil sama dengan B1. Nah, untuk solusi kedua, untuk K-nya lebih kecil 0, yaitu katakan K itu sama dengan min pi kuadrat, di mana pada persamaan 8 itu memberikan persamaan yaitu theta besar double aksen dikurang pi kuadrat theta besar itu sama dengan 0. Nah, adapun persamaan karakteristik dari persamaan 8 tersebut adalah R kuadrat dikurang pi kuadrat sama dengan 0. Jadi R kuadrat sama dengan pi kuadrat, karena R kuadrat sama dengan pi kuadrat, maka R sama dengan akar pi kuadrat. Jadi R-nya itu plus minus pi. Nah, adapun solusinya yaitu theta besar kali theta kecil sama dengan A2 E pangkat min pi theta besar ditambah B2 E pangkat theta mu theta besar. Nah, sedangkan kondisi periodiknya itu memberikan A2 dikali E pangkat min pi theta besar ditambah B2 E pangkat mu theta besar sama dengan A2 E di pangkat minus mu dikali theta besar ditambah 2pi, kemudian ditambah B2 E di pangkat mu dikali dengan theta besar ditambah 2pi, sehingga persamaan itu menghasilkan A2 E pangkat minus mu theta besar ditambah B2 E pangkat mu theta besar dikurang A2 E pangkat minus mu theta besar dikali E pangkat minus mu kali 2pi dikurang B2 E pangkat mu dikali theta besar dikali E pangkat mu dikali 2pi itu sama dengan 0. Kemudian kita hasilkan A2 E pangkat minus mu theta besar dikali 1 dikurang E pangkat minus mu 2pi, kemudian ditambah B2 E minus mu theta besar, kemudian dikali 1 dikurang F min mu 2pi sama dengan 0. Kita sehingga menghasilkan karena sama-sama mempunyai E pangkat minus 2, kita keluarkan mesti E pangkat minus 2 mu theta besar dikali 1 dikurang E pangkat minus mu 2pi, kemudian kita kali dengan A2 tambah B2 itu sama dengan 0. Jadi A2 tambah B2 sama dengan 0, atau bisa A2 sama dengan B2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan solusi trivial. Selanjutnya solusi ketiga, yaitu untuk K lebih besar dari 0, itu katakan K-nya itu adalah mu kuadrat. Nah, kemudian persamaan 8 yang diberikan yaitu theta besar double aksen ditambah K dikali theta besar sama dengan 0. Jadi kita ubah K menjadi mu kuadrat, jadi theta besar double aksen ditambah mu kuadrat theta besar sama dengan 0, sehingga memperoleh persamaan karakteristik M kuadrat ditambah mu kuadrat sama dengan 0, M kuadrat sama dengan min mu kuadrat, jadi M sama dengan minus akar mu kuadrat, sehingga M-nya itu plus minus mu I, yaitu dengan solusi theta besar dikali theta kecil sama dengan A3 cos mu theta ditambah B3 sin mu theta.
Nah, selanjutnya kondisi periodiknya itu diberikan A3 cos mu theta ditambah B3 sin mu theta itu sama dengan A3 cos mu dikali theta ditambah 2pi ditambah B3 sin mu dikali theta ditambah 2pi. Di mana hal ini berarti bahwa nilai mu-nya itu harus merupakan bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana bilangan bulat negatif juga senantiasa memenuhi persamaan di atas. Akan tetapi tidak perlu diperhitungkan mengingat nilai konstanta A3 dan B3 itu belum ditentukan. Sekarang nilaikannya itu menjadi K sama dengan mu kuadrat atau N kuadrat. Dan solusi 9-nya itu menjadi theta besar dikali theta kecil sama dengan A3 cos N theta ditambah B3 sin N theta. Nah, dari persamaan 6, jadi persamaan 6 sebelumnya dapat ditulis R kuadrat R besar double aksen, kemudian kita tambahkan dengan R besar aksen dikurang N kuadrat R besar sama dengan 0, yaitu persamaan diferensial Euler dengan solusi dicari dalam bentuk R besar dikali R sama dengan alfa R beta pangkat beta. Nah, di sini R aksennya sama dengan alfa beta R di pangkat beta dikurang 1, jadi R double aksennya yaitu alfa beta dikali beta kurang 1 R dikali beta kurang 2. Nah, selanjutnya kita substitusi ke persamaan 6, yaitu persamaan 6 yaitu R kuadrat R double aksen ditambah R besar aksen dikurang N kuadrat R besar sama dengan 0. Jadi R kuadrat sama dengan R double aksen, kita masukkan nilai sebelumnya. R double aksen yaitu alfa kali beta dikali beta kurang 1 dikali R beta kurang 2, kemudian ditambah R kecil, kemudian kita masukkan nilai R besar aksennya yaitu alfa beta R di pangkat beta kurang 1 kurang N kuadrat, nilai R-nya juga yaitu alfa R pangkat beta sama dengan 0. Sehingga kita substitusi hasilnya semua, maka menghasilkan alfa R pangkat beta dikali beta kuadrat dikurang N kuadrat sama dengan 0. Jadi beta kuadratnya sama dengan N kuadrat, jadi beta sama dengan akar N kuadrat. Untuk nilai M-nya sama dengan plus minus N. Nah, diperoleh betanya sama dengan plus minus N, sehingga solusi umum persamaan dari Euler itu adalah R besar kali R kecil sama dengan C besar kali R pangkat N ditambah D besar kali R pangkat minus N. Nah, secara implisit nilai R besar R-nya itu di sini harus berhingga di keseluruhan domain yang ditinjau atau pada cakram yang berjari-jari alfa, termasuk di mana R-nya itu harus sama dengan Al. Di mana kondisi keberhinggaan ini yang terakhir ini mengharuskan nilai D-nya sama dengan 0. Jadi pada persamaan 12 itu akan menjadi R besar kali R kecil sama dengan C kali R pangkat N. Nah, substitusi balik, kita substitusikan balik persamaan 13 kepada dan persamaan 10 ke persamaan 4 sehingga diperoleh U dikali R, theta sama dengan R pangkat N dikali E cos N theta ditambah F sin N theta, di mana M yaitu 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, demikianlah pemaparan materi dari pemateri ketiga. Pemateri kedua, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Widyastika Suartawa sebagai pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya untuk N sama dengan 0 dalam persamaan 14 menghasilkan U F theta sama dengan E. Solusi ini tidak lain dari solusi yang dihasilkan pada solusi pertama tanpa kehilangan generalitas. Tentunya boleh hanya menunggu solusi yang diberikan pada persamaan 14. Dengan superposisi solusi di atas dapat ditulis dalam bentuk yang lebih umum.
yaitu U R theta sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai K hingga R pangkat N 2 kurung En cos N theta ditambah Fn sin N theta yang merupakan persamaan 15. Syarat batas di sekeliling batasan yaitu dengan syarat batas alfa memberikan hubungan di mana F theta sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai K hingga A pangkat N En cos N theta ditambah Fn sin N theta, atau F theta sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai K hingga E bar N cos N theta ditambah F theta F Fn bar di Fn bar sin N theta, di mana N bar ini sama dengan A pangkat En dan Fn bar itu sama dengan A N Fn. Dengan prinsip superposisi memberikan F0 sama dengan N0 bar cos 0 theta ditambah F bar N sin 0 theta sehingga menghasilkan F0 sama dengan N0 bar. Sehingga dapat dituliskan F theta sama dengan N0 bar ditambah sigma N sama dengan 0 sampai K hingga En bar cos N theta ditambah Fn bar sin N theta yang merupakan persamaan 16. Selanjutnya dengan bantuan dari Fourier, kosan akan bernilai yaitu N0 bar sama dengan 1 per 2 pi integral 0 sampai atas bawah 0 sampai atas sampai batas atas 2 pi F theta d theta yang merupakan persamaan 17. Selanjutnya En bar sama dengan 1 per pi integral 0 sampai 2 pi F theta cos N theta d theta. Ya, selanjutnya itu Fn bar sama dengan 1 per pi integral 0 sampai 2 pi F theta sin N theta d theta. Hingga jika disolusi balik diperoleh UR theta sama dengan 1 per 2 pi integral 0 sampai integral batas bawah 0 batas atas 2 pi Fx dx ditambah sigma N sama dengan 1 sampai K hingga R per A pangkat N 1 per pi integral batas bawah 0 batas atas 2 pi Fx cos N x dx cos N theta ditambah 1 per integral batas bawah 0 batas atas 2 pi Fx sin N x dx sin N theta. Selanjutnya 1 per 2 pi integral 0 sampai 2 pi Fx dx ditambah sigma N 1 sampai hingga 1 per 2 pi integral batas bawah 0 batas atas 2 pi 2 dikali RA per N Fx dikali cos N x dx cos N theta ditambah sin N x dx sin N theta dx. Nah, sehingga nantinya itu akan menghasilkan sama dengan 1 per 2 pi integral batas bawah 0 batas atas 2 pi Fx dikali 1 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai K hingga 2 dikali RA pangkat N cos N dikali X dikurang theta dx. Nah, dengan memperhatikan rumus Euler yaitu E pangkat I theta ditambah E pangkat negatif I theta itu sama dengan 2 cos theta. Sehingga persamaan di atas itu bisa dituliskan yaitu UR theta sama dengan 1 per 2 pi integral batas bawah 0 batas atas 2 pi Fx dikali 1 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai K hingga F per A pangkat N E pangkat N dikali X kurang theta ditambah E pangkat negatif N dikali X kurang theta dx. Hingga menghasilkan UR theta sama dengan 1 per 2 pi integral batas bawah 0 batas atas 2 pi Fx dikali 1 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai K hingga R per A E pangkat I dikali X dikurang theta pangkat N ditambah F per A kali E pangkat negatif I dikali X kurang theta pangkat N dx. Sehingga jika memperhatikan hubungan di mana sigma N sama dengan 1 sampai K hingga X pangkat J sama dengan X per 1 per X aksen. Sehingga dengan memperhatikan hubungan yang ini
maka akan menghasilkan U R theta sama dengan 1 per 2 pi integral batas bawah 0 batas atas 2 pi fx dikali 1 ditambah re pangkat i dikali x kurang theta per a dikurang re pangkat i dikali x kurang theta ditambah re pangkat negatif i dikali x dikurang theta per a re di pangkat negatif i dikali x kurang theta dx. Nah, lebih lanjutnya akan menyamakan penyebut pecahannya sehingga dikali yaitu U R theta sama dengan 1 per 2 pi 0 batas integral batas bawah 0 batas atas 2 pi fx dikali a kuadrat dikurang a r e pangkat negatif i dikali x dikurang theta dikurang a r e pangkat i dikali x dikurang theta ditambah r kuadrat per a dikurang r e pangkat i dikali x kurang theta dikali dengan a dikurang r e pangkat negatif i dikali x kurang theta lalu ditambah dengan a r e pangkat i dikali x kurang theta dikurang r kuadrat ditambah r e dikali a r e pangkat negatif i dikali x kurang theta dikurang r kuadrat per a dikurang r e i pangkat x dikurang pangkat i dikali x kurang theta dikali a r e dipangkatkan negatif i dikali x kurang theta dx. Dan jika diselesaikan menghasilkan 1 per 2 pi integral batas bawah 0 batas atas 2 pi fx dikali a kuadrat per a kuadrat dikurang f kuadrat per a kuadrat dikurang a r e pangkat negatif i dikali x kurang theta dikurang a r e i a r e pangkat i dikali x kurang theta r tambah r kuadrat dx sehingga diperoleh 1 per 2 pi integral batas bawah 0 batas atas 2 pi a kuadrat dikurang r kuadrat fx per pi x theta dx dengan pi x theta sama dengan a kuadrat maka negatif r cos x kurang theta dikurang i sin x kurang theta lalu yaitu dikurang negatif ar cos x kurang theta ditambah i sin x kurang theta tambah r kuadrat sehingga diperoleh solusi yaitu u r theta sama dengan 1 per 2 pi integral batas bawah 0 batas 2 pi a kuadrat dikurang r kuadrat fx per a kuadrat dikurang 2 ar cos x dikurang theta ditambah r kuadrat dx yang merupakan persamaan 20. Selanjutnya itu solusi numerik persamaan Laplace dalam koordinat polar. Persamaan Laplace dua dimensi dalam koordinat polar merupakan URL ditambah 1 per r kuadrat theta theta ditambah 1 per UR 9 yang merupakan persamaan 4. Domain dari persamaan Laplace dalam koordinat polar adalah berbentuk kembaran di mana domainnya itu x, domainnya di mana x kuadrat tambah y sama dengan f kuadrat. Domain lingkaran tersebut akan ditutup dengan grid beda hingga berbentuk garis-garis grid dan lingkaran-lingkaran grid dengan jarak delta R dan delta T yang ditunjukkan pada gambar 1. Gambar 1 yang merupakan grid beda hingga pada domain lingkaran. Di mana ini merupakan delta L dan jarak antara masing-masing nilai J dan masing-masing nilai J yaitu merupakan delta theta, di mana titik-titik potong dari garis-garis grid dengan lingkaran grid tersebut titik-titik grid. Di titik-titik inilah penyelesaian pendekatan untuk persamaan Laplace akan diperoleh. Jumlah garis grid dan jumlah lingkaran grid theta ditunjukkan dalam gambar pada gambar pertama oleh N dan M dengan ukuran grid N kali M. Jarak dari dua titik yang searah garis dari jari R dan jarak dari dua titik yang searah lingkaran theta dinotasisikan dengan delta R dan delta theta dengan dimana delta R itu sama dengan R per N dan delta theta itu sama dengan 2 pi per M.
Didefinisikan titik grid itu I, J, dengan I dan J menunjukkan padanan garis jari-jari untuk nilai konstan R dan padanan lingkaran untuk nilai konstan theta. Serupa dengan persamaan UX I, YJ sama dengan U, I, J, fungsi U, R, T tadi titik grid I, J ditentukan oleh U, R, I, theta J sama dengan U, I, J. Untuk menggunakan grid yang seragam dengan langkah delta R dan delta theta dalam koordinat polar, kita perlu mendiskretisasi domain ke dalam beberapa titik grid. Bahkan kita memiliki N besar R, titik dalam arah radial dan N theta, titik dalam arah angular. Maka kita bisa menulis posisi radial dan angular sebagai berikut, yaitu RI sama dengan I delta R, yang dimana untuk I itu sama dengan 0, 1, 2 hingga N besar R, lalu theta J sama dengan J delta theta untuk J sama dengan 0, 1, 2 hingga N theta, dimana delta R itu sama dengan R per NR dan delta theta itu sama dengan 2Pi per N theta. Sama halnya dengan pendekatan beda pusat orde 2 dari UX bar, UXX bar, dan UYY bar, akan diperoleh pendekatan beda hingga untuk UR bar I, J, URR bar I, J, dan U theta theta bar I, J sebagai berikut, di mana URR bar I, J itu sama halnya dengan do kuadrat U per do R kuadrat, di mana itu sama halnya dengan kita memberikan nilai, di mana nilainya itu UI ditambah 1J dikurang 2 UI, J ditambah UI dikurang 1J merupakan bersama 21, dan UR bar I, J sama dengan do U per do R, di mana do U per do R yang mana itu sama dengan UI ditambah 1J dikurang UI dikurang 1J per 2 theta R. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu U theta theta bar I, J sama dengan do kuadrat U per do theta kuadrat, yang sama halnya dengan UI tambah 1J dikurang 2I, J ditambah UI, J dikurang 1 per delta theta kuadrat, yang merupakan persamaan 23. Dengan galat penanggalannya adalah O delta R kuadrat, O delta R kuadrat, dan O delta Pi kuadrat. Pendekatan beda hingga di titik-titik dalam 2,J, di mana J sampai dengan UN kurang 1, J diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan 5, 6, 7 ke persamaan 4, sehingga diperoleh UI tambah 1 pendekatan beda hingga di titik-titik dalam U2,J, di mana J sampai dengan UN kurang 1, J diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan 21, 22, dan 23 ke persamaan 4, sehingga akan menghasilkan UI ditambah J dikurang 2 UI, J ditambah UI kurang 1J per delta R kuadrat ditambah 1 per R kuadrat UI ditambah 1J dikurang 2 UI, J ditambah UI, J dikurang 1 per delta theta kuadrat ditambah 1 per R UI ditambah 1J dikurang UI dikurang 1J per 2 delta R sama dengan 0, sehingga menghasilkan persamaan 24. Dengan galat globalnya itu 2 O delta R kuadrat ditambah O delta kuadrat, misalkan didefinisikan alfa itu sama dengan R per delta R kuadrat. Dengan mengalihkan persamaan 24 dengan theta R kuadrat dan mensubstitusikan persamaan 25, akan menghasilkan 1 ditambah 1 per 2A, lalu dikali dengan UI ditambah 1J ditambah 1 dikurang 1 per 2A, UI dikurang 1J ditambah 1 per A kuadrat delta kuadrat delta
theta kuadrat dikali UI, C tambah 1 ditambah 1 per A kuadrat delta theta kuadrat UI, C dikurang 1 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1 per A kuadrat delta theta kuadrat UI, sama dengan 0. Perlu dicatat bahwa UI, 0 itu sama dengan UI, M dan UI, M tambah 1 itu sama dengan UI, 1. Untuk I itu sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Stensil beda hingga untuk persamaan 26 diilustrasikan pada gambar kedua. Ini merupakan stensil beda hingga di titik dalam U2, J sampai dengan UN kurang 1, J untuk persamaan 12. Stensil beda hingga untuk persamaan dokumen diilustrasikan pada gambar 2. Mana gambar 2 ini merupakan stensil beda hingga di titik dalam U2, J sampai dengan UN kurang 1, J untuk perangkat dalam koordinat polar. Jika kondisi batas yang digunakan adalah kondisi batas Newman, maka analog dengan cara mendapatkan pendekatan beda hingga di titik-titik pada tepi batas dalam domain persegi panjang akan diperoleh pendekatan beda hingga di titik batas yang lainnya tidak diketahui berikut, yaitu 2 U2, J ditambah 1 per A kuadrat delta theta kuadrat UN, J ditambah 1 ditambah 1 per A kuadrat delta theta kuadrat UN, J kurang 1 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1 per A kuadrat delta theta kuadrat dikali UN, J sama dengan 0. Nah, dengan prosedur analog maka akan diperoleh juga pendekatan beda hingga di titik-titik dalam UI, J dengan J sama dengan 1, 2, 3 sampai M adalah 2 U2, J ditambah 1 per A kuadrat delta theta kuadrat UI, J ditambah 1 ditambah 1 per A kuadrat delta theta kuadrat dikali UI, J kurang 1 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1 per A kuadrat delta theta kuadrat dikali UI, J sama dengan 0 yang menghasilkan persamaan 28. Sehingga akan diperoleh gambar ketiga yang merupakan grid beda hingga pada domain koordinat polar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari materi ketiga. Selanjutnya saya sendiri akan melanjutkan materi untuk persamaan Laplace, contoh persamaan Laplace. Nah, selanjutnya itu materi contoh persamaan Laplace dalam koordinat polar. Nah, pertama itu kita selesaikan menggunakan solusi analitik. Jadi untuk persamaan Laplace-nya itu URR ditambah 1 per R kuadrat U theta theta ditambah 1 per R UR sama dengan 0, di mana 0 lebih kecil R lebih kecil 1 dan 0 lebih kecil theta lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, dalam koordinat polar D sama dengan X, X, mana X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dengan kondisi batas U1, theta sama dengan cos 2 theta. Nah, jadi di sini R kuadratnya itu sama dengan 4. Jadi kemudian U dengan syarat batasnya itu U1, theta itu cos 2 theta. Nah, adapun penyelesaiannya, jadi untuk solusi umumnya dulu, UR, theta sama dengan 1 per 2pi integral 0 sampai 2pi A kuadrat dikurang R kuadrat fx per A kuadrat dikurang 2 AR cos X kurang theta ditambah R kuadrat dx. UR, theta sama dengan 1 per 2pi integral 0 sampai 2pi. Untuk fx-nya itu kita ganti menjadi 2 theta. Jadi A kuadrat dikurang R kuadrat cos 2 theta per A kuadrat dikurang 2 AR cos X kurang theta ditambah R kuadrat dx. Maka untuk U 0,2, untuk R-nya itu 0,2, theta-nya itu pi per 3. Jadi kita substitusi untuk nilai R dan theta-nya, jadi U 0,2
koma V per 3 sama dengan 1/2 V integral 0 sampai 2 V 1 kuadrat dikurang 0,2 kuadrat cos 2 kali V per 3 per 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 0,2 dikali 0,2 cos X kurang V per 3 ditambah 0,2 kuadrat dx. Kita operasikan sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya itu U 0,2, V per 3 sama dengan 0,519503. Selanjutnya lagi untuk U R-nya itu 0,3 dan θ-nya itu 2V per 3. Jadi U 0,3 2V per 3 sama dengan 1/2V integral 0 sampai 2V 1 kuadrat dikurang R-nya itu kita substitusi lagi menjadi 0,3 kuadrat cos 2 dikali 2V per 3 per 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikali 0,3 cos X dikurang 2V per 3 ditambah 0,3 kuadrat. Nah, kita operasikan lagi sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya itu U 0,3 2V per 3 sama dengan 0,311297. Selanjutnya itu untuk R-nya 0,4 dan θ-nya itu sama dengan V. Jadi U 0,4, V sama dengan 1/2V integral 0 sampai 2V 1 kuadrat dikurang 0,4 kuadrat cos 2V per 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikali 0,4 cos X kurang V ditambah 0,4 kuadrat dx. Nah, kita operasikan. Kemudian kita dapat lagi hasil akhirnya itu U 0,4, V sama dengan 0,401122. Selanjutnya untuk R-nya itu 0,6 dan θ-nya itu 4V per 3. Jadi U 0,6, 4V per 3 sama dengan, kita masukkan lagi solusi umumnya, 1/2V integral 0 sampai 2V 1 kuadrat dikurang 0,6 kuadrat cos 2 dikali 4V per 3 per 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikali 0,6 cos X kurang 4V per 3 ditambah 0,6 kuadrat dx. Nah, kita operasikan lagi, kemudian kita mendapatkan hasil akhirnya itu U 0,6, 4V per 3 sama dengan 0,140022. Nah, yang tadi itu menggunakan solusi analitik, sekarang kita penyelesaiannya menggunakan solusi numerik. Nah, kita misalkan domain lingkaran dibagi dengan grid berukuran 4 garis jari-jari grid dikali 4 lingkaran grid, maka diperoleh delta R sama dengan R per N sama dengan 1/4 sama dengan 0,5. R-nya itu 1, N-nya itu 4. Kemudian untuk delta theta sama dengan rumusnya itu 2V per M. Nah, kemudian M-nya itu 4, jadi 2V per 4 sama dengan V kuadrat karena masing-masing dibagi dengan 2. Selanjutnya untuk alfanya itu rumusnya R per delta R. R-nya kan tadi 1, kemudian delta R-nya itu kita dapat 0,25, sehingga 1 dibagi 0,25 itu sama dengan 4. Nah, adapun gambarnya, kemudian di sini kita menggunakan pendekatan beda hingga, di mana persamaannya yaitu 2U 2, J ditambah 1 per alfa kuadrat dikali delta theta kuadrat U 1, J ditambah 1 ditambah dalam kurung 1 per alfa kuadrat dikali delta theta kuadrat dikali U 1, J kurang 1 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1 per alfa kuadrat theta delta theta kuadrat U 1, J sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh persamaan beda hingga di titik dalam U 1, J sebagai berikut.
Yang pertama itu untuk 2U2 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat dikali U 1,2. Nah, di sini J-nya itu kita ganti menjadi 1. Ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat dikali U 1,4 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat dikali U, 1 sama dengan 0. Kita operasikan 2U2,1 ditambah 0,025 U1,2 ditambah 0,025 U1,4 dikurang 2 1,025 U11 sama dengan 0. Kemudian negatif 2, 1,025 U11 ditambah 0,025 U1,2 ditambah 0,025 U1,4 ditambah 2U2,1 sama dengan 0. Nah, yang kedua itu untuk J-nya itu sama dengan 2. Jadi 2U2,2 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U 1,3 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U 1,1 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U 1,2 sama dengan 0. Kita selesaikan. 2U2,2 ditambah 0,025 U1,3 ditambah 0,025 U1,1 dikurang 2, 1,025 U1,2 sama dengan 0. Kemudian 0,25 U1,1 dikurang 2, 1,025 U1,3 ditambah 0,025 U1,3 ditambah 2U2,1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu untuk G-nya lagi sama dengan 3. Untuk J-nya itu Nah, kemudian untuk J-nya itu sama dengan 3. Jadi 2U2,3 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U 1,2 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U 1,4 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U 1,3 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan 2U2,3 ditambah 0,025 U1,2 ditambah 0,025 U1,4 dikurang 2 1,025 U1,3 sama dengan 0. 0,025 U1,2 sama dengan 2 1,025 U1,3 ditambah 0,025 U1,4 ditambah 2 dikali U2,3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu untuk J-nya sama dengan 4. Jadi 2U2,4 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U 1,1 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U 1,3 dikurang 2, 1 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat dikali U 1,4 sama dengan 0. 2U2,4 ditambah 0,025 U1,1 ditambah 0,025 U1,3 dikurang 2, 1,025 U1,4 sama dengan 0. 0,25 U1,1 ditambah 0,25 U1,3 dikurang 2, 1,025 U1,4 ditambah 2U2,4 sama dengan 0.
Selanjutnya itu lagi untuk U2J. Jadi yang pertama itu U2U3,1 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat, U2,2 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat, U2,4 per 2 dikali dengan 1 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat, U2,1 sama dengan 0. 2U3,1 ditambah 0,025 U2,2 ditambah 0,025 U2,4 dikurang 2, 1,025 U2,1 sama dengan 0. Kemudian negatif 2, 1,025 U2,1 ditambah 1,025 U2,2 ditambah 0,025 U2,4 ditambah 2 U3,1 sama dengan 0. Nah, yang kedua itu 2U3,2. Jadi di sini J-nya lagi kedua. Jadi 2U3,2 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U2,3 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U2,1 dikurang 2 dikali dengan 1 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U2,2 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, jadi 2U3,2 ditambah 0,025 U2,3 ditambah 0,025 U2,1 dikurang 2, 1,025 U2,2 sama dengan 0. 0,025 U2,1 dikurang 2, 1,025 U2,2 ditambah 0,025 U2,3 ditambah 2U3,2 sama dengan 0. Nah, yang ketiga itu 2U3,3 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U2,2 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U2,4 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1/4 kuadrat V per 2 kuadrat U2,3 sama dengan 0. Jadi 2U3,3 ditambah 0,025 U2,2 ditambah 0,025 U2,4 dikurang 2, 1,025 U2,3 sama dengan 0. Kemudian 0,025 U2,2 dikurang 2, 1,025 U2,3 ditambah 0,025 U2,4 ditambah 2U3,3 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk 2U3,4 lagi. Jadi 2U3,4 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U2,1 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U2,3 dikurang 2 dikali dengan 1 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U2,4 sama dengan 0. Kemudian 2U3,4 ditambah 0,025 U2,1 ditambah 0,025 U2,3 dikurang 2, 1,025 U2,4 sama dengan 0. Kemudian 0,025 U2,1 ditambah 0,025 U2,3 dikurang 2, 1,025 U2,4 ditambah 2U3,4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu untuk U3J lagi. Yang pertama 2U4,1 ditambah 1/4 kuadrat V per 2 kuadrat U3,2 ditambah 1/4 kuadrat dikali V per 2 kuadrat U3,4 dikurang 2 dikali dengan 1 ditambah 4/4 kuadrat dikali dengan V per 2 kuadrat U3,1 sama dengan 0. 2U4,1 ditambah 0,025 U3,2 ditambah 0,025 U3,4 dikurang 2, 1,025 U3,1 itu sama dengan 0. Negatif 2, 1,025 U3,1 ditambah 0,025 U3,2 ditambah 0,025 U3,4 ditambah 2U4,1 sama dengan 0.
Kemudian yang kedua itu 2U4,2 ditambah 1/4 kuadrat dikali pi per 2 kuadrat U3,3 ditambah 1/4 kuadrat dikali pi per 2 kuadrat U3,1 dikurang 2 dikali dengan 1 ditambah 1/4 kuadrat dikali pi per 2 kuadrat U3,2 sama dengan 0. 2U4,2 ditambah 0,025 U3,3 ditambah 0,025 U3,1 dikurang 2 1,025 U3,2 sama dengan 0. Kemudian 0,025 U3,1 dikurang 2 1,025 U3,2 ditambah 0,025 U3,3 ditambah 2U4,2 sama dengan 0. 2U4,3 ditambah 1/4 kuadrat dikali pi per 2 kuadrat U3,2 ditambah 1/4 kuadrat dikali pi per 2 kuadrat U3,4 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1/4 kuadrat dikali pi per 2 kuadrat U3,3 sama dengan 0. Kemudian 2U4,3 ditambah 0,025 U3,2 ditambah 0,025 U3,4 dikurang 2 1,025 U3,3 itu sama dengan 0. 0,025 U3,2 dikurang 2 1,025 U3,3 ditambah 0,025 U3,4 ditambah 2U4,3 juga sama dengan 0. Nah, yang terakhir itu 2U4,4 ditambah 1/4 kuadrat dikali pi per 2 kuadrat U3,1 ditambah 1/4 kuadrat dikali pi per 2 kuadrat U3,3 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1/4 kuadrat pi per 2 kuadrat U3,4 sama dengan 0. 2U4,4 ditambah 0,025 U3,1 ditambah 0,025 U3,3 dikurang 2 1,025 U3,4 sama dengan 0. 0,025 U3,1 ditambah 0,025 U3,3 dikurang 2 1,025 U3,4 ditambah 2U4,4 sama dengan 0. Nah, jadi kita memperoleh 12 persamaan beda hingga dengan 12 variabel. Nah, dari 12 persamaan tersebut, kita peroleh persamaan linear yang terbentuk dapat diselesaikan dengan metode Gauss-Seidel. Adapun hasilnya itu sebagai berikut. Untuk UR, tetanya, untuk R 0,2 dan tetanya itu pi per 3. Untuk solusi analitiknya itu hasilnya 0,519503. Untuk solusi numeriknya itu 1. Untuk selisihnya itu solusi analitik kita kurangkan dengan solusi numerik. Jadi selisihnya itu 0,480497. Nah, mengapa di sini hasilnya positif? Karena mutlak. Nah, nilai mutlak itu selalu positif. Kemudian untuk R-nya itu 0,3 dan tetanya itu 2 pi per 3. Solusi analitiknya itu 0,311297. Kemudian untuk solusi numeriknya itu negatif 0,5. Nah, kita dapat selisihnya itu kita kurangkan lagi solusi analitik dikurang solusi numerik. Mutlak solusi analitik dikurang solusi numerik. Jadi kita memperoleh selisihnya itu 0,811297. Nah, kemudian untuk R-nya itu 0,4 dan tetanya itu pi. Jadi kita peroleh solusi analitiknya itu 0,401122, kemudian solusi numeriknya itu negatif 0,5. Jadi selisihnya itu sama. Kita kurangkan solusi analitik dengan solusi numerik, jadi kita peroleh selisihnya itu 0,901122. Nah, yang terakhir itu untuk R-nya sama dengan 0,6 dan tetanya itu sama dengan 4 pi per 3. Jadi solusi analitiknya itu 0,140022, kemudian untuk solusi numeriknya itu 1, kemudian selisihnya mutlak solusi analitik kita kurangkan dengan solusi numerik, jadi kita dapat selisih 0,859978. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya dan juga pemaparan materi dari teman kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.